kenal dulu. Saya ini Syarifuddin, saya koordinator web Provinsi Sulawesi Selatan. Dan saya ini Andi Sapitullah. Beliau ini wakil ketua. Dia wakil ketua. Kalau kita mau tahu Karang Taruna itu bagaimana, mereka yang dia paling tahu. Jadi ini Karang Taruna ini. Jadi sebelum kita masuk ke web, mungkin bagusnya kalau beliau menjelaskan dulu. Apa sih Karang Taruna itu, bagaimana sih Karang Taruna itu sehingga seperti ini. Ya, silakan mungkin Pak Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, saya kembali terima kasih atas undangannya. Walaupun undangan itu tidak secara resmi, namun itulah keberadaan Karang Taruna. Di mana saja kita berada, di sini kita berkumpul. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi mempunyai nilai historis di Bulukumba. Kenapa saya bilang mempunyai nilai historis? Karena pernah saya menjadi ketua Karang Taruna Kabupaten Bulukumba selama 3 bulan. Saya pernah menjadi PLT Karang Taruna Bulukumba. Ketika itu vakum selama 2 tahun. Saya ditunjuk pengurus untuk menjadi PLT, membentuk kepengurusan baru, dan pada saat itu Bapak Hamzah Panggi menjadi ketua pada saat itu. Baik, teman-teman sekalian, apa sih keistimewaan pada Karang Taruna? Karang Taruna itu super istimewa. Karena kenapa? Keberadaan Karang Taruna itu bukan di tingkat provinsi, bukan di tingkat kecamatan, kabupaten, tapi dia ada di desa. Mungkin teman-teman sekalian ini sebagai pencerahan buat kita semua bahwa jangan sampai kita tahu bahwa Karang Taruna begini, Karang Taruna begitu, tapi kita tidak tahu tentang sejarah lahirnya Karang Taruna. Ya, jadi sejarah lahirnya Karang Taruna itu pada tanggal 16 September 1960, yang mana Karang Taruna itu dibentuk dengan kumpulan pemuda yang ada di Kampung Melayu pada saat itu. Di Kampung Melayu, setiap hari pemuda-pemudi bermain di situ, baik bermain seni dan lain sebagainya. Dan ketika itu, pada saat itu bukan masih jawatan, bukan departemen, tapi jawatan. Membentuklah suatu wadah yang namanya Karang Taruna. Ya, jadi terkadang begini, orang salah penafsiran, kenapa namanya Karang? Sementara ini pemuda, karang kan itu ada di laut, bukan di daratan. Nah, inilah keistimewaan teman-teman kita pada zaman lampau. Karang itu adalah pekarangan, menurut sinonim katanya karang. Taruna adalah pemuda. Jadi makanya Karang Taruna, pemuda yang main di pekarangan, dibentuk suatu wadah yaitu namanya Karang Taruna pada saat itu di Kampung Melayu. Program Karang Taruna pada saat itu cuma 2 pada saat itu. Ya, pada saat itu cuma 2, yaitu rekreasi dan olahraga. Kenapa ketika hajatan besar Karang Taruna SKBKT itu kita lebih munculkan seninya ketimbang produknya, karena sejarah lahirnya di situ. Nah, sebentar saya akan jelaskan kenapa ada namanya SKBKT dan lain sebagainya. Jadi seiring perkembangan waktu, Jawatan Dinas Sosial pada saat itu melihat bahwa kalau anak-anak ini, pemuda ini hanya kerjanya rekreasi dan olahraga, tidak efisien, tidak menghasilkan. Maka pada saat itu Jawatan Dinas Sosial membentuk salah satu jenis usaha yaitu Kube. Kelompok usaha, mungkin teman-teman tahu yang di desa kelurahan Kube. Kube itu keberadaannya tidak ada di kecamatan, tidak di kabupaten, tidak di provinsi, tidak di nasional. Yang ada adalah di tingkat desa, karena marwahnya Karang Taruna di desa. Saya andai kata masih bisa ke desa, di kelurahan, saya akan tetap di kelurahan. Jadi begitulah perkembangan Karang Taruna. Tahun 70 berapa ya, Karang Taruna itu dimasukkan dalam salah satu di salah satu pasal di GBHN yang mengatakan bahwa organisasi yang diakui oleh pemerintah itu cuma Pramuka, OSIS, dan Karang Taruna pada saat itu. Jadi terlepas tadi ketika kepengurusan yang terpilih kemarin
akan merubah sistem dari Orsus menjadi Ormas, itu salah betul, salah sekali. Jadi begini teman-teman sekalian, kenapa para elit-elit kita ini tergiur dengan Karang Taruna? Karena Karang Taruna punya masa real. Sesuai dengan aturan, di tingkat kelurahan 39 orang, di tingkat kecamatan 35 orang. Ya. Nah, ketika diakumulasi semua itu jumlahnya berapa berkali sekian desa? Itu kalau berbicara masalah kepentingan politik. Tapi saya harapkan kepada teman-teman sekalian, mohon kiranya marwah Karang Taruna ini jangan terlalu murah dijual. Dalam artian, ketika ada seseorang atasnamakan bahwa saya akan membela Karang Taruna, tapi ada tendensi lain yaitu dalam hal politik, oh maaf saja, jangan Karang Taruna dilihat dengan rupiah. Ketika ada orang yang berkeinginan berkehendak bersama-sama kita Karang Taruna, mari kita tawarkan program akan menghasilkan rupiah, tapi rupiah tidak akan menghasilkan program, karena rupiah akan habis, dan kalau program tidak akan pernah habis. Itu jadi setelah itu dibentuk lagi wadah di Karang Taruna namanya Forum Komunikasi Karang Taruna. Forum Komunikasi Karang Taruna itu sebatas kecamatan, kabupaten dan provinsi. Nasional itu di tingkat desa tidak ada. Karena orang-orang yang ada di forum itu adalah purna tugas yang sudah selesai di kelurahan, naik ke kecamatan menjadi Forum Komunikasi Karang Taruna. Pada saat itu tahun 2001 berkumpullah teman-teman dari beberapa provinsi menghendaki bahwa Karang Taruna ini akan dijadikan organisasi sosial kepemudaan. 2001 di Medan dibentuklah Karang Taruna Indonesia, KTI pada saat itu. KTI. Orang berpikir, kenapa KTI? Karena Karang Taruna itu cuma ada di Indonesia. Karang Taruna tidak ada di luar negeri. Yang ada adalah orang-orangnya ada di luar negeri. Di era saya, pada saat saya berkarang Taruna, alhamdulillah ada 2-3 orang saya punya adik-adik itu yang lolos ke Jepang magang pada saat itu. Amit kan dengan Daning, itu adik saya. Kalau berbicara Karang Taruna ya alhamdulillah, mari kita bersama-sama berbicara Karang Taruna, karena saya di Karang Taruna itu mulai dari tingkat desa sampai alhamdulillah sampai di provinsi. Di provinsi saya dengan Sarip, kalau saya sudah 4 periode, Sarip masuk 2 periode ini, dan saya berkarang Taruna mulai tahun 87 sampai detik ini saya masih berkarang Taruna. Jadi ketika ada orang yang mencaci maki Karang Taruna, saya lah garda terdepan. Siapapun saya akan labrak ketika ada yang mau mencaci maki Karang Taruna. Ya. Jadi itu. Jadi seiring perkembangan itu dibentuklah Karang Taruna Indonesia pada saat itu tahun 2001 sampai detik ini. Dan alhamdulillah ketika 2001 tuh saya menjadi pengurus provinsi sampai detik ini sudah 4 periode di Karang Taruna. Jadi sudah alhamdulillah sudah hampir 20 tahun. Keberadaan Karang Taruna di provinsi. Neneknya Karang Taruna. Di awal apa namanya sebelum terbentuk Orsos, Karang Taruna mempunyai program dan pelatihan yang sering dilakukan setiap tahun oleh Dinas Sosial, yaitu adalah manajemen organisasi UKS dengan UM. Dia terlepas 3 pelatihan itu. Ya. Kenapa justru Karang Taruna saat sekarang ini boleh dikatakan mati suri? Bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi hampir seluruh di Indonesia Karang Taruna mati suri. Karena kenapa? Kepentingan yang terjadi. Saya kemarin waktu di Bali mengatakan seperti ini. Tidak bisakah kita kembalikan marwah Karang Taruna ke awal semula yang berkiprah di desa, di tingkat kecamatan, kabupaten, ada yang sifatnya koordinatif. Kami di provinsi tidak punya program. Di kabupaten tidak ada program. Yang ada itu di desa dan kelurahan. Fungsi dari kecamatan, kabupaten, dan kota itu adalah koordinatif, mencarikan program kepada teman-teman kita di kecamatan, di desa kelurahan. Itu. Nah, teman-teman, dulu ya, kita berbicara dulu, seperti yang di tahun 2018 kemarin, Sarip ikut bimbingan apa namanya di Bogor juga, 1 minggu ya. Itu dulu 3 bulan. 3 bulan mereka di sana digodok
untuk belajar pertanian, belajar peternakan selama 3 bulan. Dan Mukbil ada adik saya juga dari Kandea itu, dari Karang Taruna saya ikut 3 bulan. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang dia rasakan. Itu. Kenapa justru Karang Taruna saat ini dilirik oleh beberapa orang? Ya, dilirik oleh beberapa orang. Karena Karang Taruna lah yang mempunyai basis yang paling merumput, akar rumputnya ada di tingkat desa. Coba kita lihat dari sisi lain, KMP hanya sebatas kecamatan, AMPI hanya sebatas kecamatan, Ansor hanya sampai kecamatan, tidak ada tingkat kelurahan, cuma Karang Taruna. Karang Taruna. Nah, jadi kami di provinsi berusaha untuk dengan mati surinya kita ini di Karang saya lupa. Kenapa justru Karang Taruna mati suri? Karena dulunya Karang Taruna itu sebelum menjadi Orsos, dia mempunyai salah satu direktorat di kementerian. Sampai detik ini dia hanya seksi di Karang Taruna, jadi tidak ada lagi ikatannya kita untuk untuk melakukan aktivitas sesuai dengan harapan. Tidak ada lagi karena apa? Karena kita tidak mempunyai anggaran lagi di kementerian. Alhamdulillah di Karang Taruna ini banyak dia telurkan program-program yang dilaksanakan oleh dinas sosial. Salah satu contoh adalah Tagana, TKSK, PKH. Itulah program-program Karang Taruna yang dilakukan oleh kementerian yang membuat program-program sehingga bisa mandiri. Tagana itu dibentuk oleh kita, oleh Karang Taruna. Kenapa saya mengatakan Karang Taruna dibentuk Tagana dibentuk oleh Karang? Karena saya adalah salah satu saksi hidupnya. Saya salah satu deklarator pendirinya Tagana ini. Ini koordinator Tagana Bulu Kubak. Padli. Itu. Sini udah. Sini Ki. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. TKSK. Saya merasa sakit hati itu ketika ada seorang anggota Tagana mengatakan di mana Karang Taruna. Ada anggota TKSK di mana Karang Taruna. Saya merasa sedih. Karena kenapa? Yang membentuk mereka itu adalah Karang Taruna. 26 permasalahan sosial ditangani oleh Karang Taruna pada saat itu. 26 permasalahan sosial dipilah menjadi program. Nah, muncullah Tagana, muncul TKSK, muncul PKH, dan lain-lain sebagainya. Itu semua produk Karang Taruna. Jadi saya merasa sedih ketika ada orang mengatakan, loh, kok Karang Taruna tidak pernah muncul? Nah, saya sekarang mengatakan sama teman-teman yang mengatakan, Anda gagal paham. Di aturan kita di Karang Taruna, umur 7 sampai 45 tahun adalah warga Karang Taruna. Warga. Nah, kita ini adalah pengurus Karang Taruna, berarti kita keanggotaan kita adalah aktif dan pasif. Yang pasif itu adalah warga Karang Taruna antara 7 sampai 45 tahun itu. Itu sesuai dengan aturan kita. Aturan dari pedoman dasar dan pedoman rumah tangga kita di Karang Taruna. Jadi tidak lagi bisa menafikan bahwa Karang Taruna itu di mana, dan pokoknya Karang Taruna itu di mana saja. Seperti halnya Tagana. Walaupun pada dasarnya teman-teman terjun ke Masamba, teman-teman Tagana ke Masamba, terus dia tidak mempunyai label Karang Taruna, tapi dia mempunyai label Tagana, mempunyai label PKH. Itulah Karang Taruna yang sebenarnya. Itu. Saya akan siap berdebat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Tagana berdiri sendiri, tidak. Karena kita satu jawatan, ini sosial, kementerian sosial. Yang melahirkan juga mereka adalah Karang Taruna. Saya masih hidup ini. Saya masih ada. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa Tagana bukan Karang Taruna, saya bilang. Walaupun ada koordinatornya Tagana. Ini walaupun koordinator dia besar tinggi tuh, tapi yang namanya kalau dia masih tetap hormat. Saya angkat tangan kalau beliau. Itu. Nah, jadi itu bukan membanggakan diri, tapi itu realita yang terjadi. Ya. Ah. Kenapa kami di Sulsel berpikir di Sulsel itu menggiatkan Kubang walaupun pada dasarnya kita tidak mempunyai anggaran lagi di dunia sosial. Makanya pada periode kedua KAJIP
mendirikan suatu namanya lembaga, namanya koperasi. Koperasi Kupakatawe. Ya, koperasi Kupakatawe. Berjalan ya mati suri juga. Dibilang ada tapi mereknya masih ada. Dibilang orangnya tidak ada dan mereka masih ada. Nah, 3 tahun yang lalu ya, Sarwi ya? 3 tahun lalu kami berpikir, loh ada lembaga, kok tidak digiatkan? Saya bersama teman-teman Pak Zainal kembali akan menghidupkan ini koperasi. Alhamdulillah saya ditunjuk selaku sekretaris di koperasi itu. Sarip adalah manajernya untuk segala hal. Jadi di koperasi itu bukan hanya membina web, ya, tapi fokus utama kita untuk sementara ini adalah web di koperasi itu, ya. Jadi makanya ini kami adakan sosialisasi ke berbagai kabupaten. Makanya kami membuat suatu tagline, ya, tagline 2025 Karang Taruna Mandiri. Dalam artian kenapa 5 tahun? Kenapa bukan tahun 2001? Awal TKD-nya bukan itu yang kita mau cari. Kita mau 2005. Kenapa 2005? Kami mengharapkan teman-teman di kabupaten kota khususnya di Bulukumba ini giat melaksanakan UF itu, ya, sehingga bisa mandiri. Hasilnya 2005 kita rasakan, ya. Ketika ada SKBKT, kenapa Karang Taruna tidak lagi membawa MAP, tidak membawa lagi proposal? Karena kenapa? Ada muanta. Kenapa teman-teman sekalian ketika ada pesta akbar setiap tahun dilakukan di provinsi, teman-teman kabupaten enggan untuk ikut. Karena kenapa? Masih mengharapkan APBD. Ya kan? Ketika APBD tidak cukup, ya yang diharapkan dari 50 orang, yang hadir cuma 3 orang. Karena kenapa? Anggaran tidak. Ya juga tidak bisa disalahkan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena ini adalah realita organisasi yang sebenarnya. Nah, kenapa Karang Taruna satu-satunya provinsi yang melaksanakan yang namanya studi karya bakti Karang Taruna? Ini realita yang saya sebutkan ya. Sebenarnya itu bukan SKBKT, tetapi bulan bakti Karang Taruna yang dilaksanakan setiap tanggal 26 September itu, bulan September. Kita berpikir, oh cuma bulan bakti, baktinya kan namanya bulan bakti, kita hanya kerja bakti di wilayah itu. Sementara kita ini orang produktif, makanya kita buat satu konsep studi, kita studi berkarya, nah, berkumpul menjadi satu di suatu tempat, seperti yang 2 tahun lalu dilaksanakan di Bulukumba, studi karya bakti Karang Taruna. Cuma Sumsel yang miliki. Gampang. Yang lainnya itu hanya BPKT, bulan bakti Karang Taruna.